Sol Gracia, jumpa lagi dengan saya, Pendeta Audi Ngantung, dalam acara Gema Injil Anugerah. Pada saat ini, saya memanjatkan pujian dan syukur kepada Tuhan karena Dia memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa bersama-sama lagi dalam perenungan firman Tuhan saat ini. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus Bapa dalam surga, kami bersyukur pada saat ini ada kesempatan bagi kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami Tuhan, agar pembacaan dan perenungan firman Tuhan ini menjadikan kami faham dan kami boleh terbekali untuk bisa bertindak benar di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat anugerah, pada saat ini kita akan membaca Alkitab yang saya ambil dari kitab Lukas, pasalnya yang kedua, ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-20 yang mengisahkan bagaimana tanggapan, bagaimana reaksi yang terjadi di dalam kehidupan para gembala setelah kunjungan dari para malaikat di padang pada saat mereka mendapatkan kunjungan dengan suasana yang begitu luar biasa di tengah kegelapan atau remang-remang yang mereka alami di padang gurun pada saat menjaga kawanan domba mereka, kawanan ternak yang mereka miliki. Tiba-tiba ada cahaya terang benderang dan kemudian ada suara yang datang menyapa mereka, bahkan ada paduan suara dari bala tentara sorgawi yang menyanyikan pujian yang indah pada saat mereka sedang menggembalakan ternak mereka di malam hari. Nah, sahabat anugerah, pada kesempatan ini kita dapat menyaksikan bagaimana reaksi mereka, dampak yang terjadi dalam kehidupan mereka sesudah berita, setelah berita sukacita disampaikan kepada mereka. Di dalam ayat 15 dikatakan, setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Jadi sepeninggal para malaikat yang mengunjungi mereka, mereka kemudian berkata seorang pada yang lain, "Mari kita pergi ke Betlehem. Mari kita buktikan, mau saksikan apa yang disampaikan oleh para malaikat tentang kelahiran Sang Juru Selamat tersebut." Ayat yang ke-16 kemudian dikatakan, lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Jadi dampak yang terjadi di dalam kehidupan para gembala sesudah mendapatkan berita sukacita bahwa Kristus sudah lahir di dunia ini, maka berita Natal itu membuat para gembala, juga Maria, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Dampak yang muncul karena ada berita sukacita yang terjadi atau yang disampaikan kepada mereka. Mereka boleh bersukacita, mereka boleh memuji Tuhan. Dan pada saat ini, dalam pembacaan awal kita saat ini kita menemukan mereka bereaksi untuk pergi menyaksikan. Benarkah berita yang baru saja mereka dengar itu seperti yang disampaikan, kebenarannya seperti itu? Itulah sebabnya mereka berkata, mari kita pergi. Mari kita pergi lihat, saksikan. Ayat 16 berkata, mereka cepat-cepat berangkat. Dan pada saat mereka pergi, dari tempat mereka kemudian pergi ke Bethlehem. Mereka kemudian menemukan Maria dan Yusuf dan bayi yang baru dilahirkan itu. Jadi kepada mereka ada firman Tuhan yang disampaikan bahwa hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan mereka setelah berangkat, mereka menemukan bayi tersebut. Mereka melihat bayi tersebut bersama dengan orang tuanya. Ada Maria dan ada Yusuf. Sedangkan bayi tersebut dibaringkan di palungan.
jadi tempat yang hina, menjadi tempat pembaringan dari Sang Juru Selamat yang datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan umat manusia. Berita yang disampaikan kepada mereka, hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, pada saat mereka temukan, bayi tersebut sudah dilahirkan dan dibaringkan di palungan. Ayat yang ke-17. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Jadi, kesaksian mereka lakukan, ceritakan semua yang disampaikan oleh para malaikat tentang anak tersebut. Mereka ceritakan kepada Yusuf dan Maria yang saat itu bersama-sama dengan bayi yang baru dilahirkan. Jadi mereka menyaksikan berita sukacita bahwa hari ini telah lahir Juru Selamat. Kesaksian mereka tunjukkan. Jadi dampak dari berita Natal, berita sukacita tersebut menjadikan para gembala ini bersemangat untuk membuktikan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan kepada mereka. Kemudian yang kedua, mereka cepat-cepat pergi dan mereka menemukan kebenaran tersebut ada. Langkah yang kedua yang mereka lakukan adalah mereka kemudian menyaksikan berita sukacita itu. Mereka tidak menyimpan berita itu untuk diri mereka sendiri, tetapi mereka saksikan kepada Yusuf dan Maria tentang berita sukacita yang disebutkan tersebut. Bahwa bayi yang dilahirkan itu adalah Juru Selamat. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi ayat 17 mengatakan bagaimana mereka bereaksi pada saat mereka menemukan berita tersebut, menemukan bayi tersebut, dan kemudian mereka mulai bersaksi tentang bayi tersebut. Bahwa dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Ayat 18. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Ternyata yang ada di dalam atau di lingkungan di mana Yesus dilahirkan, selain ada Yusuf, selain ada Maria, ada juga orang-orang lain. Kepada mereka, para gembala menyaksikan berita sukacita. Jadi berita sukacita bahwa Yesus sebagai Tuhan, sebagai Juru Selamat, sudah terjadi dalam kehidupan mereka. Sudah mereka saksikan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan kepada mereka. Mereka nikmati. Ayat yang ke-19. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Nah, bagi Maria, ibu dari bayi tersebut, dia tidak menjadi sombong dengan adanya berita bahwa anaknya adalah Sang Juru Selamat. Dia menyimpan dalam hati, dia merenungkan hal tersebut. Menjadikan dia boleh memikirkan tentang kemahakuasaan Allah terjadi di dalam dirinya, terjadi di dalam keluarganya. Bahwa dari dalam keluarganya muncul Sang Juru Selamat yang dapat menyelamatkan semua manusia yang percaya. Ayat yang ke-20. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Jadi, bagian terakhir yang kita perhatikan, sesudah para gembala itu bereaksi mendengarkan kabar sukacita, mendengarkan kabar Natal. Mereka pergi menyaksikan, bersemangat untuk menemukan kebenaran, dan kemudian bersaksi tentang Sang Juru Selamat tersebut. Pada akhirnya, mereka pulang dan bersukacita memuji Tuhan. Jadi ayat 20 mengatakan, maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang dikatakan kepada mereka. Jadi kebenaran berita yang disampaikan oleh para malaikat mereka dapat saksikan sungguh-sungguh bahwa semua yang disampaikan tentang Sang Juru Selamat itu adalah berita yang benar, bukan berita yang hoax,
kebenaran berita yang ada disampaikan sungguh-sungguh menjadikan setiap orang yang ada di tempat itu heran karena ada berita seperti itu. Sahabat anugerah yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari pembacaan kita di sini kita dapat belajar bagaimana berita sukacita, berita Natal, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, itu Kristus Tuhan di kota Daud, berdampak bukan saja bagi para gembala. Mereka bersemangat menyaksikan kebenaran, mereka bersemangat mau menemukan kebenaran, dan mereka bersemangat untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Kiranya berita sukacita ini juga dapat berdampak dalam kehidupan kita. Bahwa kedatangan Tuhan sebagai Sang Juru Selamat sungguh menjadi bagian dalam kehidupan kita. Kita bukan sekedar merayakan Natal Yesus Kristus, tetapi makna Natal itu terjadi di dalam kehidupan kita. Kita boleh memiliki kehidupan yang kekal karena Kristus datang sebagai juru selamat, membebaskan kita, melepaskan kita dari ancaman maut karena dosa. Karena hanya Yesus yang mengalahkan maut. Dia sudah mati, tetapi dia bangkit dari kematian, mengalahkan maut dan berkata kepada maut, "Hai maut, di manakah kemenanganmu?" Maut sudah dikalahkan oleh Kristus karena dia bangkit dari kematian. Menjadi berita sukacita bagi kita yang percaya pada Kristus, kita memiliki hidup yang kekal. Terpujilah nama Yesus. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih. Kami boleh membaca Alkitab, boleh merenungkan firman-Mu. Kiranya kebenaran firman-Mu ini menjadikan kami yang mendengarkan firman-Mu pada saat ini boleh terberkati. Terpujilah nama Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus kami panjatkan doa ini. Amin.